Pemirsa, siapkah Jakarta berlakukan pembatasan sosial berskala besar? Bukan saja dari kebijakan, namun segala aspek pendukung, termasuk logistik serta psikologis warganya. Kita akan kupas soal ini bersama Abdurrahman Suhaimi, anggota DPRD fraksi PKS, dan Gilbert Simanjuntak, anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam. Baik, saya ke Pak Gilbert terlebih dahulu. Pak, setujukah Anda mengenai PSBB ini? Halo? Ya, halo Pak Gilbert. Iya, Pak Gilbert. Ya, malam, Ya. Pak. Setujukah Pak Anda mengenai PSBB ini, Pak? Ini bukan masalah setuju apa tidak, tetapi ini adalah masalah keputusan yang mesti diambil oleh pemerintah karena dalam rangka menanggulangi COVID, begitu. Baik, penerapannya yang dianggap belum maksimal menurut Anda yang mana sudah mulai diberlakukan selama ini? Kalau mau dikatakan maksimal, tidak ada titik maksimal, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin. Karena kalau dikatakan maksimal ya, saya kira Pemda juga sudah berusaha walaupun dibandingkan dengan pemerintah daerah yang lain relatif dana yang dikucurkan terlalu kecil ya dibandingkan APBD. Tetapi mungkin itu yang mampu dilakukan ya kita hargai saja begitu. Baik, kalau pertimbangannya ada persiapan yaitu logistik dan juga mental dari masyarakat untuk memperlakukan ini, siapkah warga DKI Jakarta misalnya, Pak? Ini bukan pertanyaan maksimal, siap segala macam. Ini adalah sesuatu kondisi yang force majeure. Siap tidak siap ya kita mesti mendesak apa yang kemudian kita anggap baik buat masyarakat. Dan kemudian seberapa besar dana bisa kita kucurkan. Tetapi memang melihat apa yang terjadi di... Tapi banyak masyarakat DKI Jakarta yang penghasilannya per hari loh, Pak. Kalau logistiknya tidak disiapkan terus seperti apa nantinya? Dalam pembatasan sosial berskala besar ini, terus terang kalau kita baca aturannya, tidak begitu jelas mana domainnya pusat, mana domainnya daerah. Dalam hal ini mungkin lebih baik mereka komunikasi, lalu kemudian dibagi. Mana yang kemudian yang harus digarap oleh daerah, mana yang digarap oleh pusat. Apapun itu, rakyat mesti kita utamakan dalam hal ini. Ini masalah kemanusiaan, dan saya yakin pusat pun maupun Pemda DKI juga tidak main-main, cuman hindarkanlah unsur politisasi dalam hal ini. Itu aja mungkin yang penting. Baik, saya ke Pak Suhaimi. Pak Suhaimi, dalam pembatasan sosial berskala besar ini, poin-poin apa saja yang harus diperhatikan, Pak? Iya, Mbak, kalau saya sih sederhana. Pertama, tugas pemerintah itu akan menghadirkan rasa aman dan nyaman dan memberikan solusi kepada masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dan terkait dengan masyarakat, kita dorong dan kita edukasi supaya mereka gotong royong, ketika mereka saling bantu-membantu, kemudian juga mentaati aturan-aturan pemerintah. Nah, ketika pemerintah memberikan aturan, misalnya tidak boleh keluar, maka harus ada solusinya. Ketika mereka tidak boleh berinteraksi di bidang pendidikan misalnya, harus ada solusinya. Ketika mereka tidak boleh ke pasar, maka harus ada solusinya. Solusi ini maksud Anda berarti sanksi tegas begitu? Bisa juga bentuknya sanksi, tapi bisa juga sebelum sanksi itu adalah masalah-masalah kebutuhan pokok. Kalau mereka tidak boleh keluar, maka harus ada solusi terkait dengan urusan perut masyarakat. Dari kepala keluarga sampai anak dan keluarganya. Kalau enggak, nanti akan muncul hal-hal yang lainnya dampak dari kesusahan untuk masalah makanan. Baik, jadi logistik itu penting ya Pak ya? Iya, logistik. Baik, Pak Gilbert, ini Pak Suhaimi mengatakan logistik hal yang utama Pak harus disiapkan. Ya, saya setuju sekali itu. Kita tidak berdebat dalam hal ini. Masalahnya sekarang adalah bagaimana memberikan logistik ini. Kita lihat apa yang terjadi dengan operasi pasar yang dilakukan oleh Pasar Jaya, baik yang di Kramat Jati maupun di tempat yang lain, di mana masyarakat susah betul untuk diatur. Jadi dalam hal ini mungkin kita juga mesti menyiapkan masyarakat bahwa ini bukan hal sepele dalam hal menjaga jarak. Begitu. Kalau kesiapan logistik, saya kira sekarang kita sudah mendekati panen raya. Masalah logistik yang utama adalah mungkin beras, telur, minyak, begitu gula, dan saya kira pemerintah daerah siap dalam hal ini. Tetapi yang harus kita ingat adalah bahwa yang paling membutuhkan adalah mereka yang buruh harian. Mereka yang kemudian paling terdampak, kemudian yang juga pedagang kaki lima seperti juga mereka yang menarik
ojek begitu. Nah mereka-mereka ini yang paling terdampak, kaum difabel, kemudian lansia, kemudian juga kebutuhan bayi yang masih menyusui begitu. Ini yang mesti disiapkan kalau dalam hal itu. Jadi saya kira Perumda Pasar Jaya maupun Food Station maupun Dharma Jaya sudah siap dalam hal ini. Tetapi bagaimana distribusinya sekarang ini yang saya kira harus dipikirkan matang-matang. Melihat pengalaman yang terjadi dalam beberapa kali distribusi, masyarakat tidak mau diatur. Baik. Baik, tahun ini kan ada juga pemilihan wagub begitu yang akan dilakukan DKI Jakarta. Apakah ini di tengah wabah atau musibah COVID-19 ini cukup baik apa waktunya? Pilwagub ini kan sudah ditentukan ya, dan kemudian sudah ada semacam arahan dan surat yang kemarin diberikan ke kita bahwa besok harus dilakukan. Tentunya kita bukan masalah tidak mau mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan kemudian tidak juga menghindar dalam hal wagub. Tapi kalau kemudian sudah ditentukan, tentunya ya kita patuh saja dengan ketentuan yang diberikan. Kalau mau dibatalkan, saya kira udah susah ya, karena ini tinggal besok saya kira pemilihannya. Baik. Kalau Pak Suhaimi, bagaimana Pak mengenai Pilwagub yang akan disahkan dalam waktu dekat? Ya, kalau saya dan juga fraksi PKS sebenarnya melihat Pilwagub ini penting. Tetapi dalam kondisi darurat corona ini sebenarnya waktu masih panjang. Jadi menyelamatkan jiwa itu lebih utama. Dan tapi sudah dipastikan besok Pak ini akan diputuskan? Ya, masih ada waktu juga. Sebenarnya kita masih mengusulkan juga bahwa arahan pemerintah pusat jelas, arahan Kapolri jelas, kemudian arahan juga dari kesehatan juga jelas. Pemprov sendiri sudah menetapkan adalah darurat COVID-19. Nah, saya kepinginnya atau fraksi PKS itu kepinginnya kita memberikan contoh kepada masyarakat di dalam mengatasi masalah-masalah seperti ini. Kekompakan antara legislatif dan eksekutif. Kecuali kalau darurat itu besok waktunya sudah habis. Berarti kan waktunya masih panjang dan tinggal goalnya aja. Nah, kalau nanti ada hal-hal yang terpapar misalnya, siapa yang bertanggung jawab? Itu dari sisi itu. Nah, sisi yang lainnya, kita justru wakil rakyat, kesannya ini tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat terhadap arahan-arahan pemerintah pusat. Di sisi yang lainnya juga, itu dari kegiatan-kegiatan masyarakat, sholat jamaah, sholat Jum'ah, berbagai perkumpulan-perkumpulan, pernikahan pun itu diarahkan untuk di stop dulu. Untuk apa? Untuk mengatasi ini, COVID-19 ini. Nah, kalau kita terus begitu, kok ironis sekali itu yang kita lihat. Baik. Pemirsa, kita sudah terhubung juga dengan Kak Seto Mulyadi. Selamat malam Kak Seto. Ya, selamat malam Mbak April. Ya, baik. Kak Seto, besok akan diputuskan siapa yang menjadi wakil gubernur DKI Jakarta di tengah pandemi COVID-19 ini. Kak Seto, respon Anda? Ya, tentu kita tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Jadi jangan sampai ada saling tumpang tindih. Di satu sisi kita semua menganjurkan di rumah saja, jaga jarak. Jadi dalam hal ini supaya tidak memberikan contoh kepada generasi muda atau anak-anak, sehingga akhirnya mereka juga dengan leluasa melanggar apa yang diarahkan oleh pemerintah, yaitu tidak di rumah saja. Begitu. Baik. Kak Seto, terkait PSBB ini kan anak-anak diliburkan begitu. Nah, tapi bagaimana caranya agar anak-anak ini tetap menyenangkan belajar di rumah? Ya, memang kunci utama adalah justru para orang tua atau para orang dewasa yang ada di dalam keluarga. Nah, posisi dari beliau-beliau, ayah, bunda, mungkin kakek, nenek, adalah bukan sekedar sebagai bos atau komandan yang main perintah saja, tapi memosisikan diri sebagai sahabat anak. Karena anak-anak rindu pada teman-temannya. Nah, manakala di rumah ada penggantinya, yaitu ayah, bunda, mungkin kakek, nenek, paman, dan sebagainya, bisa bersahabat, bisa bermain,
bisa belajar dalam nuansa gembira, Ya. maka anak-anak juga tidak akan stres atau tertekan. Baik, perlukah para orang tua belajar metode khusus begitu untuk agar anak-anaknya tidak bosan di rumah? Iya, sebetulnya para orang tua justru adalah guru yang pertama dan utama. Marilah kita ingat dulu pada waktu mengajar putra-putri kita masih kecil, menyanyi atau berbicara dan sebagainya, tentu nuansanya penuh dengan permainan. Jadi kalau ini sekarang juga dikembangkan lagi, misalnya mengajar matematika, Ya. tapi tidak dengan bentakan, omelan ataupun bahkan cubitan, tapi dengan menyanyi mungkin anak senang. Oke, baik. Kak Seto, Begitu. ada pola gembira. Pola gembira ini seperti apa sih Kak Seto? Iya, sebetulnya adalah supaya kita semua juga tetap terjaga kesehatannya, baik fisik maupun psikologis. Itu adalah singkatan dari huruf-huruf. Huruf pertama adalah G, gerak. Mohon jangan lupakan untuk tetap bergerak. Bergerak itu bisa senam di tempat, lompat-lompat, push up, sit up, atau mungkin juga dengan bekerja, menyapu, mengepel, membersihkan jendela. Itu adalah gerakan yang membuat darah mengalir dengan lancar dan akhirnya tetap sehat. Huruf kedua adalah E, emosi cerdas. Boleh emosi, tapi emosi yang cerdas tidak membentak, tidak membanting piring, atau memaki, atau memukul, tapi ungkapkan dengan tenang. Sayang, ayah marah, bunda marah, mama marah, tapi dengan senyum sedikit, dengan pelukan, anak akan merasa dihargai. Dan nyaman ya Pak Seto ya? Nyaman sekali, ya. Berikutnya adalah M, makan dan minum teratur dan sehat. Jadi yang bergizi dan sebagainya. Baik, baik. Berikutnya adalah B, berdoa dan beribadah. Dengan kita dekat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita akan menjalankan dengan ikhlas, dengan Baik. tenang. Baik. Oke, terima kasih banyak Kak Seto. Masih ada satu lagi? Iya, IRA. I adalah istirahat, jangan lupa. R adalah tetap rukun dalam keluarga. Ya. Dan A adalah aktif berkarya. Baik, ini pola yang pas begitu ya Kak Seto untuk bisa diterapkan Baik, Mbak di Frida. rumah di Iya. tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih banyak Kak Seto sudah bergabung bersama kami di Special Report. Kita kembali ke Pak Suhaimi dan juga Pak Gilbert. Pertanyaan terakhir untuk Anda berdua, Pak Suhaimi dan juga Pak Gilbert, pilih mana Pilgub Wakil Gubernur diadakan atau jaga jarak? Mulai dari Pak Suhaimi terlebih dahulu. Pilwagum itu besok hari ya? Halo? Ya, Pak Suhaimi, pilih Untuk mana? acara besok maksudnya? Iya, pilih mana acara besok tetap dilaksanakan atau jaga jarak? Kalau saya pilih ditunda. Pilih ditunda. Ya. Untuk Pak Gilbert? Ini bukan masalah memilih. Oke. Tidak mungkin lagi kita batalkan, kan tinggal besok ini. Kalau mau ditunda harusnya kan dari awal mereka membicarakan itu. Dan kemudian kan juga PKS, Pak Suhaimi juga waktu itu DPRD. Baik, Kalau singkat kemudian Pak. ini sudah Jawabannya jadi, singkat singkat, antara... kita tetap bisa memilih dan Oke. menjaga jarak. Berarti pilihannya pemilihan wakil gubernur ya? Ya, kita ikut itu, Baik, ikut aturan, tapi juga jaga jarak. Baik, terima kasih Pak Gilbert dan juga terima kasih Pak Suhaimi sudah bergabung bersama kami di Special Report.